Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, mata Soyan mengambil kesempatan untuk melihat bagian dalam alam bintang ketika dia mendengar ini. Hatinya sedikit tenggelam. Meskipun beberapa sesepuh di pavilium bintang jatuh masih bisa bertarung dengan para ahli dari aula jiwa, murid-murid biasa itu bukan tandingan mereka. Soyan merenung sedikit dan berbicara dalam hatinya. Saya benar-benar tidak bisa terus menyeret ini keluar. Ada kebutuhan untuk menghabisi hantu tua ini dengan cepat, ucap dalam hati Soyan. Setelah itu Soyan diam-diam mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan Douki dari cincin penyimpanannya. Setelah itu pandangannya akhirnya beralih ke hantu tua Zeishing. Dia tertawa dingin dan Douki di dalam tubuhnya mengikuti jalan yang aneh dan beredar dengan cepat. Mengikuti peredaran Douki-nya, cahaya keemasan gelap berangsur-angsur muncul di telapak tangan Soyan. Pada saat yang sama kakinya melangkah dengan lembut di udara dan berjalan menuju hantu tua Zeishing. Senyum ganas juga muncul di wajah hantu tua Zeishing saat melihat Soyan berjalan ke arahnya dan segera berkata, "Sekarang, izinkan orang tua ini untuk memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari Douzun bintang 5. Ucap hantu tua Zeishing. Ekspresi ganas di wajah hantu tua Zeishing menjadi semakin lebar. Douki yang berat dan perkasa meluap-luap. Itu bergoyang aneh sebelum menggumpal menjadi bilah kepala hantu hitam gelap. Tepi bilah dengan lembut memotong udara dan garis retakan kecil tiba-tiba muncul. Tangan hantu tua Zeishing memegang pedang besar itu dengan erat. Teknik pisang bintang yang menghancurkan. Teriak hantu tua Zeishing. Setelah teriakan keras dari hantu tua Zeishing bergema di tempat itu, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Jumlah bintang yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan di belakang hantu tua Zeishing. Setelah itu mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya kecil yang berkumpul di bilah besar. Mengikuti pengumpulan sinar cahaya ini, energi pada bilah besar juga menjadi semakin menakutkan. Hantu tua Zeishing percaya diri dan pedang raksasa berisi tekanan itu menebas ke bawah. Setelah jatuhnya pedang ini, ruang di depannya runtuh hampir seketika. Banyak garis retak spasial muncul. Itu berubah menjadi kilat yang menembak secara eksplosif ke arah Soyan. Beberapa ahli yang mengamati dari luar pavilium bintang jatuh menggelengkan kepala melihat situasi ini dan berkata, "Bila penghancur bintang Zeishing dapat dianggap berada di puncak teknik Dou kelas D. Kekuatannya sangat mengejutkan. Ada sangat sedikit teknik Dou dari kelas yang sama yang dapat secara paksa menerima serangan ini. Soyan itu kemungkinan besar akan kurang beruntung," ucap beberapa ahli yang mengamati. Mata Soyan berdesir sedikit di depan cahaya pedang tajam yang menakutkan ini. Langkah kakinya yang maju perlahan juga berhenti sejenak. Cahaya kemasan gelap di telapak tangan kanannya juga menjadi semakin padat. Meskipun Soyan menghentikan langkahnya, hantu tua Zeishing berpikir bahwa Soyan terguncang oleh cahaya pedang ini. Dia langsung tertawa dingin dan berkata, "Sudah terlambat untuk berpikir untuk melarikan diri," ucap hantu tua Zeishing. Namun Soyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin ini. Tatapannya terfokus pada telapak tangan kanannya. Warna emas gelap di tempat itu telah mencapai batas sebelum cahaya hitam pekat akhirnya bergetar dan muncul ke permukaan. Dengan munculnya cahaya hitam ini, cahaya kemasan yang cerah juga dengan cepat menghilang. Sebaliknya bintik hitam itu menjadi semakin besar. Seolah-olah energi cahaya keemasan ditelan oleh cahaya hitam. Cahaya pedang mendekat. Pada saat ini bahkan dengan kecepatan Soyan, dia tidak dapat menghindari serangan itu.
Senyum tipis perlahan terangkat di wajah Soyan. Tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya. Teriakan keras tiba-tiba bergema. "Teknik telapak tangan penciptaan surga hebat!" teriak Soyan. Telapak tangan Soyan mendarat dan ruang itu sendiri pada dasarnya runtuh hampir seketika. Setelah itu bertabrakan dengan keras sama cahaya pedang yang tajam. Ledakan hebat yang melebihi harapan semua orang tidak muncul. Cahaya bila itu tampaknya telah memasuki lubang hitam tanpa dasar yang dalam saat ia masuk. Tidak ada sedikit pun fluktuasi yang tercipta. Semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini mata semua orang kabur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergumam berulang kali dalam pikiran mereka. "Bagaimana ini mungkin?" ucap dalam hati semua orang. Hilangnya cahaya pedang itu menyebabkan hantu tua Zaixing tercengang. Dia tiba-tiba pulih dan melihat bola cahaya hitam yang sudah dikenalnya. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berkata, "Telapak tangan penciptaan surga yang hebat, teknik Do kelas Tian, bagaimana kamu mendapatkannya?" ucap hantu tua Zaixing. Hantu tua Zaixing secara pribadi telah menyaksikan telapak tangan penciptaan surga yang hebat di reruntuhan kuno saat itu. Kekuatan menakutkan itu adalah sesuatu yang tertanam kuat dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Teknik Do kelas Tian semacam ini yang sangat didambakannya telah benar-benar mendarat di tangan Soyan. Hantu tua Zaixing bisa dianggap bereaksi cepat. Dia segera mengingat 3 tulang rusuk yang dicabut Soyan dari kerangka hari itu. Jelas jika teknik Do kelas Tian benar-benar ada, itu pasti ada di tulang rusuk itu. Hati hantu tua Zaixing berdarah karena penyesalan. Ekspresinya menjadi suram saat dia melihat bola cahaya hitam yang menyebar. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang. Soyan hanya tertawa dingin saat melihat hantu tua Zaixing melarikan diri dan berkata, "Kamu ingin melarikan diri?" ucap Soyan. Tangan Soyan tiba-tiba bergetar dan tingkat ekspresi bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama kekuatan hisap yang tak tertandingi melonjak keluar dari dalam bola cahaya hitam. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan hantu tua Zaixing segera melambat. Setelah itu dia terkejut melihat bola cahaya hitam menyebar dengan cepat. Ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya pada saat ini. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tersedot ke dalam bola cahaya, kemungkinan dia akan segera mati. Hantu tua Zaixing buru-buru melepaskan banyak pilar Douqi yang kuat pada saat di mana kematian mendekat. Namun serangan ini bahkan tidak membuat gelombang saat mendarat di bola cahaya sebelum menghilang. "Matilah!" teriak Soyan. Mata Soyan berubah dingin saat dia melihat hantu tua Zaixing yang berada di dekatnya. Tingkat penyebaran bola cahaya tiba-tiba meningkat. Hantu tua Zaixing yang tidak dapat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya, akhirnya membuka tenggorokannya pada saat kritis. Teriakan tajam yang menyedihkan bergema di langit. "Tuan Tianzun ke-9, tolong selamatkan saya!" teriak hantu tua Zaixing. Soyan awalnya terkejut saat mendengar teriakan tajam dari hantu tua Zaixing. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Hal Ausol sebenarnya masih memiliki beberapa ahli yang tersembunyi di tempat ini. Selain itu, status orang ini sebenarnya sedemikian rupa sehingga bahkan hantu tua Zaixing harus memanggilnya sebagai tuan. Sepertinya Hal Ausol memang sudah siap kali ini, ucap dalam hati Soyan. Pikiran ini melintas melewati hati Soyan. Terlepas dari apapun itu, Soyan harus membunuh hantu tua Zaixing. Orang yang telah berulang kali ingin membunuhnya. Keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. Kecepatan di mana bola cahaya hitam menyebar tiba-tiba bertambah cepat. Kekuatan hisap menakutkan yang berada dalam jarak dekat mengejutkan hantu tua Zaixing. Tepat sebelum bola cahaya akan mencapai tubuh hantu tua Zaixing, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba bergema perlahan di langit dan berkata, "Sampah Zaixing,
Kamu telah diubah menjadi keadaan seperti itu oleh generasi muda. Wajah apa yang kamu miliki untuk menjadi Tianzun dari Hall of Soul? Ucap Tianzun ke-9. Segera setelah itu garis retakan dengan cepat terbentuk di ruang di belakang hantu tua Zeixing. Sosok pria tua perlahan berjalan keluar. Dengan kemunculannya sosok ini, udara di seluruh tempat ini segera menjadi lembab. Beberapa rintik hujan kecil samar tercipta dan mengalir ke bawah dari langit. Perubahan misterius ini secara alami menarik perhatian Soyan. Orang ini sebenarnya dapat mengandalkan dokinya yang besar dan perkasa untuk menggerakkan perubahan energi alam di sekitarnya. Kekuatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Berdasarkan tebakan Soyan, kemungkinan yang disebut Tianzun ke-9 ini telah mencapai tingkat bintang ke-8. Suara dengan nada menghina itu mungkin membuat wajah hantu tua Zeixing menjadi malu. Tetapi jelas bahwa hidupnya bahkan lebih penting daripada wajahnya. Dia buru-buru berteriak, "Tuan, selamatkan aku!" teriak hantu tua Zeixing. Segera Tianzun ke-9 itu melirik Soyan. Setelah itu dia menyaksikan bola cahaya hitam yang menyebar dengan cepat dan berkata, "Ini sebenarnya adalah teknik Dao kelas Tian," ucap Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 itu mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Tetesan hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dengan cepat. Dalam waktu singkat, itu telah berkumpul menjadi hujan yang berputar cepat di mata hantu tua Zeixing. Pada saat yang sama telapak tangannya meraih bahu hantu tua Zeixing dan menariknya mundur. Melihat orang ini ingin menyelamatkan hantu tua Zeixing, rasa dingin melonjak di mata Soyan. Daoki di dalam tubuhnya dikeluarkan dengan gila-gilaan dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam juga meningkat. Dalam sekejap mata itu bertabrakan dengan tirai hujan. Keduanya bertabrakan dan tirai hujan segera runtuh. Tetesan hujan yang menembus langit benar-benar ditelan ke dalam bola cahaya. Bola cahaya hitam menembus tirai hujan. Kecepatannya meningkat bukannya menurun. Setelah itu bola cahaya dengan cepat mengejar hantu tua Zeixing. Bola cahaya hitam langsung mencapai kaki hantu tua Zeixing. Ketika bola cahaya hitam mencapainya, teriakan yang sangat menyedihkan segera terdengar dari mulut hantu tua Zeixing. Tianzun ke-9 juga mendengus dingin dan mengabaikan teriakan hantu tua Zeixing. Kecepatan Tianzun ke-9 meningkat dan melarikan diri. Dia berbalik dan melirik kaki hantu tua Zeixing dan dengan ekspresi terkejut. Pada saat ini kaki hantu tua Zeixing sudah benar-benar patah. Potongan patahannya sehalus cermin, bahkan darah sedikit pun tidak muncul. Itu seolah-olah darah dari kakinya ditelan oleh bola cahaya hitam selama kontak sebelumnya. Matanya sekali lagi beralih ke wajah hantu tua Zeixing. Itu sudah sepucat salju, bahkan nafasnya menjadi sedikit lamban. Setelah kehilangan kedua kaki dan satu lengannya, hantu tua Zeixing ini pada dasarnya bisa dianggap lumpuh. Kesungguhan muncul di wajah Tianzun ke-9 itu dan dia segera berkata, "Teknik Dao kelas Tian yang sombong," teriak Tianzun ke-9. Hanya setelah Tianzun ke-9 mengatakan itu, segera jari-jari kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya ditarik mundur dengan cepat. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak ingin secara langsung menerima teknik penciptaan surga agung itu. Bahkan jika dia bisa menerimanya, itu akan menyebabkan beberapa kerugian baginya. Soyan tertawa dingin saat dia melihat kecepatan Tianzun ke-9 itu dan segera berkata, "Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan hantu tua itu," ucap Soyan. Soyan tiba-tiba mengepalkan tangannya, Daoki dengan cepat menyebar. Kecepatan bola cahaya hitam itu juga dinaikkan hingga batasnya. Setelah itu bola cahaya mengejar hantu tua Zeixing yang bahunya dicengkram oleh Tianzun ke-9. Akhirnya itu mengenai bagian dada hantu tua Zeixing di depan matanya. Bola cahaya menelan area di mana dada hantu tua Zeixing dan akhirnya berhenti memajang karena telah mencapai batasnya. Segera darah segar perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya.
Kekuatan hidupnya telah benar-benar lenyap dalam sekejap mata. Hantu tua Zexing pun akhirnya mati tamat dan berakhir. Hanya setelah kematian hantu tua Zexing di depan matanya, Tianzun ke-9 memandang Soyan dan berkata dengan geram, "Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan." Orang tua ini sedikit penasaran mengapa kamu bisa mencapai level Douzun pada usia seperti itu. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao sudah lama terbuang dapat digunakan lagi? Ucap Tianzun ke-9. Soyan tidak menjawab. Tatapannya hanya melirik Tianzun ke-9 di depannya. Kedua matanya tampak memancarkan energi afinitas air yang tak ada habisnya. Soyan merasakan kalau Tianzun ke-9 ini tidak lebih lemah dari naga Void kuno, Hei King. Tianzun ke-9 hanya menggelengkan kepalanya dan bicara lagi. Kemungkinan besar bukan karena garis keturunan. Sudah luar biasa bahwa garis keturunan yang terbuang ini dapat merawat seorang ahli seperti Xiao Xuan. Sepertinya tidak mungkin untuk merawat Xiao Xuan kedua. Ucap Tianzun ke-9. Garis keturunan yang terbuang? Ucap Soyan. Soyan sedikit mengerutkan alis dan merasakan keraguan di dalam hatinya. Dari arti kata-kata orang tua ini, sepertinya klan Xiao memiliki sejarah yang tidak Soyan sadari sejak lama. Namun kekuatan garis keturunan adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan bahkan sedikit pun. Selain mengandalkan mantra api untuk menelan api surgawi, alasan dia bisa mencapai levelnya saat ini adalah karena akumulasi dari usahanya sendiri. Tidak ada kaitannya garis keturunan apapun. Tidak apa-apa jika kamu ragu. Seseorang akan menjelaskan kepadamu begitu kamu mencapai Hall of Soul. Ucap Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 tertawa samar setelah melihat keraguan Soyan. Dia melirik hantu tua Zexing yang hanya memiliki setengah badan yang tersisa. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Energi biru yang kuat menyebar dari telapak tangannya. Itu kemudian melilit sisa tubuh hantu tua Zexing sebelum berubah menjadi kristal es biru. Dengan jentikan tangannya, kristal es itu pecah. Tubuh hantu tua Zexing juga berubah menjadi debu. Mata biru ke-9 Tianzun menatap Soyan dan berkata, "Meskipun hantu tua Zexing telah gagal dalam sejumlah misi dan harus dihukum, orang yang harus melaksanakan hukuman ini adalah kamu." Ucap Tianzun ke-9. Soyan tertawa dingin. Douqi dengan cepat melonjak di dalam tubuhnya. Api surgawi juga mulai menggupal di dalamnya. Dia siap menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan Tianzun ke-9 ini. Saya sadar bahwa Anda memiliki teratai api yang sebanding dengan teknik Dao kelas Tian. Namun itu tidak cukup. Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melepaskan serangan seperti itu di depan orang tua ini. Misi saya mungkin untuk membawa Anda kembali hidup-hidup. Ucap Tianzun ke-9. Mata Soyan sedikit menyipit. Dia memang merasakan semacam aura berbahaya dari Tianzun ke-9. Namun ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Bahunya segera bergetar dan sayap tulang keluar. Sayapnya mengepak dan tubuhnya segera ditarik mundur. Tianzun ke-9 menggelengkan kepalanya perlahan saat dia melihat tubuh Soyan mundur. Ruang di sampingnya perlahan menjadi terdistorsi dan tubuhnya menghilang dengan cepat. Wajah Soyan menjadi dingin saat Tianzun ke-9 menghilang. Matanya baru saja berkedip ketika dia melihat Tianzun ke-9 itu sudah berada 2 kaki di depannya. Orang tua ini telah mengatakan bahwa itu tidak berguna. Teriak Tianzun ke-9. Wajah ke-9 Tianzun masih acuh tak acuh. Tangan kanannya melayang keluar dan air ki yang menembus langit berkumpul. Air ki itu berubah menjadi gelombang energi gelap dan dingin yang kuat. Akhirnya gelombang ki itu bergegas menuju Soyan dengan cepat. Ekspresi Soyan dengan cepat menjadi serius. Api ungu coklat berkumpul di tangan kanannya. Akhirnya itu berubah menjadi naga api yang bertabrakan dengan tangan ke-9 Tianzun. Keduanya bertabrakan, namun tidak ada suara yang menggetarkan bumi. Panas dan dinginnya kegelapan berinteraksi.
Itu meletus menjadi asap putih tebal dan suara bergema terus-menerus. Soyan terhuyung-huyung dan terbang keluar dari kabut. Akhirnya Soyan menabrak dinding gunung. Tabrakan secara langsung menyebabkan garis retakan tebal di seluruh dinding gunung yang keras. Soyan menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Itu mungkin bagi Soyan untuk melakukan perlawanan ketika menghadapi hantu tua Zeixing. Namun dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas di tangan Tianzun ke-9 ini. Setelah melihat Soyan mengeluarkan darah, Tianzun ke-9 segera berkata, "Ayo pergi dengan orang tua ini. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia," ucap Tianzun ke-9. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Soyan. Telapak tangannya perlahan meraih ke bahu Soyan. Soyan menatap tajam pada Tianzun ke-9 yang telah mengulurkan tangannya. Tepat ketika Soyan akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang, sebuah tangan terulur dari belakang Tianzun ke-9. Dengan tenang meraih tangan Tianzun ke-9. Pada saat yang sama, suara tua yang juga diam-diam menyebar dari belakang. "Kamu, Tianzun ke-9 saja benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawa muridku pergi," ucap Yalau. Ekspresi ke-9 Tianzun sedikit berubah ketika tangannya dicengkram. Ini karena sirkulasi Douqi di dalam tubuhnya menjadi lamban. Kabut yang diselimuti oleh tetesan hujan juga dengan cepat menghilang. Adegan ini secara alami menyebabkan kejutan untuk Tianzun ke-9. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sosok tua bergantung di langit. Wajah yang familiar itu secara langsung menyebabkan dia berseru, "Yao Chen, tubuhmu, kamu benar-benar telah memulihkan kekuatanmu," ucap Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 menemukan bahwa tubuh Yalau saat ini tidak lagi memiliki bentuk ilusi seperti di masa lalu. Jelas itu adalah tubuh yang sebenarnya. Terlebih lagi alasan mengapa hatinya tenggelam dengan cepat adalah aura menakutkan yang memenuhi tubuh Yalau. Aura itu begitu kuat sehingga menyebabkan jantungnya berdebar. Soyan melihat Yalau dari belakang dan kegembiraan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Dia segera berkata, "Guru, kamu sudah bangun?" ucap Soyan. Yalau tersenyum dan mengangguk ke arah Soyan. Setelah itu dia perlahan berkata, "Anak kecil, kamu harus pergi dan membantu yang lain dulu. Serahkan dia padaku," ucap Yalau. Dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, Soyan dapat merasakan bahwa aura Yalau saat ini sangat menakutkan. Aura ini bahkan bisa dianggap sebagai yang terkuat yang pernah dirasakan Soyan selama bertahun-tahun. Apakah ini kekuatan guru di puncaknya? Mengapa sangat kuat? Tidak heran dia bisa memiliki reputasi seperti itu di dataran tengah saat itu, ucap dalam hati Soyan. Soyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah itu dia melayang mundur di depan mata Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 yang dihalau Yalau segera berkata, "Yao Chen, apakah kamu pikir kamu bisa bertarung dengan Hall of Soul-ku hanya karena kamu telah memulihkan kekuatan puncakmu?" ucap Tianzun ke-9. Meskipun Tianzun ke-9 sangat ingin mendekati Soyan, dia mengerti bahwa Yalau sekali lagi kembali menjadi Yao Zunze yang terkenal di masa lalu. Bahkan dengan kesombongannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan Yalau. Yalau tertawa sedikit, namun senyumannya sedikit dingin ketika dia berkata, "Aula jiwa bukanlah yang terkuat di dunia. Kalian memiliki cukup banyak lawan yang kuat. Selama orang-orang tertentu tidak ikut campur, seseorang dengan levelmu tidak dapat mengancam orang tua ini. Hari ini Hall of Soul telah meluncurkan serangan besar melawan kami dan Anda telah melukai satu-satunya murid saya. Anda harus membayar hutang Anda," ucap Yalau. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini takut padamu?" ucap Tianzun ke-9. Wajah Tianzun ke-9 gelap dan dingin. Tangannya memiliki lapisan kilau biru. Segera lengannya dipelintir dengan cara yang aneh dan lolos dari pengekangan Yalau. Dia melebarkan mulutnya dan Douqi biru menyembur ke segala arah.
itu dengan cepat diaglomerasi menjadi binatang besar yang memamerkan taringnya. Ekspresi Yalou tetap tenang menghadapi serangan Tianzun ke-9. Tangannya terulur sebelum mengepal tiba-tiba. Ruang di depannya runtuh seketika dan binatang besar itu langsung hancur berantakan. Itu berubah menjadi tetesan air yang tersebar ke segala arah. Setelah menghancurkan serangan ke-9 Tianzun dengan telapak tangan, tangan Yalou membidik Tianzun ke-9 melintasi jarak yang jauh sebelum membanting telapak tangannya ke depannya. Tangan spasial besar yang tak terlihat langsung menyatu dengan ruang dan bergegas menuju Tianzun ke-9. Melihat tangan besar yang bergegas menuju ke arahnya, Tianzun ke-9 membuat segel tangannya berubah dengan cepat. Jumlah energi dingin es dari sekelilingnya berkumpul dan membentuk penghalang air biru setinggi 1000 kaki. Tangan spasial besar dengan keras mendarat di penghalang air biru yang besar. Kekuatan spasial yang mengerikan menyebar. Penghalang air biru yang tampaknya kuat dan kokoh itu hanya bertahan sesaat, sampai akhirnya meledak dalam sekejap mata. Tubuh ke-9 Tianzun terhuyung-huyung setelah penghalang rusak. Tubuhnya langsung dipaksa mundur 100 meter lebih. Teriakan juga keluar dari tenggorokannya. Jelas Tianzun ke-9 ini telah menderita beberapa luka selama bentrokan dengan Yalou. Pertempuran spektakuler di langit ini secara alami menarik perhatian para ahli di kejauhan. Beberapa ahli juga dianggap sangat berpengalaman. Oleh karena itu mereka mengenali Yalou dengan pandangan sekilas. Segera banyak seruan bergema di tempat itu satu demi satu. Orang tua itu adalah Yao Zunze. Yao Chen, dia sebenarnya masih hidup, ucap seorang ahli. Bukankah dikatakan bahwa Yao Chen telah kehilangan tubuhnya dan kekuatannya sangat berkurang, ucap ahli lain. Dengan pulihnya kekuatan Yao Chen, kemungkinan besar bencana besar pavilion bintang jatuh kali ini dapat diselesaikan. Reputasi dan kekuatan pavilion bintang jatuh juga akan segera melambung. Bahkan 3 lembah tidak akan mampu bersaing dengan mereka, ucap ahli lainnya. Percakapan pribadi yang disertai dengan beberapa emosi yang tidak diketahui menyebar. Cukup banyak orang saling memandang. Kembalinya Yao Zunze Yao Chen ke dataran tengah jelas merupakan berita yang besar. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua dapat merasakan pengaruh yang dimiliki Yalou saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang mampu melampaui Yalou sebagai alkemis terhebat di dataran tengah. Bahkan 3 kepala raksasa Piltover tidak punya pilihan. Selain itu mengaku bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yalou. Soyan memperhatikan Yalou yang benar-benar unggul. Dia juga mengungkapkan senyum tipis. Dengan Yalou telah mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, pavilion bintang jatuh tidak perlu lagi khawatir tentang Hall of Soul yang akan membalas dendam di masa depan. Soyan merenung sejenak. Suara teredam tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Soyan yang hatinya merasakan sesuatu buru-buru mengangkat kepalanya. Dia sedikit mengurutkan alisnya saat dia melihat boneka setan langit terus-menerus dikalahkan. Jelas dengan kekuatan boneka setan langit, itu terlalu berlebihan untuk bertarung dengan Tianzun hitam sendirian. Mata Soyan berhenti sejenak di boneka setan langit sebelum berbalik. Pandangannya berubah ke arah pertempuran antara King Lin dan Tianzun putih. Dia sedikit terkejut ketika pertama kali melihat ke arah tempat itu. Yang Soyan lihat adalah pertempuran yang sangat hebat. Kedua sosok itu saling bertabrakan dengan keras. Sosok manusia melintas dan gelombang energi yang mengejutkan menyebar dengan cepat. Soyan menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Aura ini, itu ular surga kuno," ucap Soyan. Dia bisa merasakan bahwa aura King Lin saat ini sangat kuat. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi di gua saat itu. Oleh karena itu, dia segera mengerti bahwa King Lin seharusnya meminjam kekuatan jiwa ular surga kuno. Jika bukan karena kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam pertempuran hebat dengan Tianzun putih. Melihat pertempuran hebat King Lin, Soyan bergumam dalam hatinya.
Seharusnya tidak ada bahaya selama Tianzun hitam putih ditahan di sini. Dengan kekuatan kelompok Feng Tua dan dokter peri kecil, mereka seharusnya bisa memblokir para ahli Hall of Soul lain untuk menyerang. Ucap dalam hati Shoyan. Mata Shoyan berkedip sedikit. Karena tidak ada masalah di pihak King Lin, dia harus menyerang Tianzun hitam. Dengan bergandengan tangan bersama boneka setan langit, seharusnya mereka bisa menunda Tianzun hitam sampai tidak bisa mengalihkan perhatian. Selama waktu King Lin dan boneka setan langit bertarung sengit, Yellow di langit tampaknya merasakan sesuatu. Kilatan dingin berkedip di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan tangan spasial yang besar sekali lagi terbentuk. Sebuah telapak tangan menabrak Tianzun hitam putih. Tangan spasial besar dengan keras mendarat di tubuh Tianzun hitam putih. Setelah itu kedua Tianzun yang sangat kuat ini segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka jatuh dari langit seperti meteoroid dan menabrak hutan dengan keras. Lubang sedalam 1000 kaki terbentuk. Setelah mengirim Tianzun hitam putih terbang dengan telapak tangan, Yellow sekali lagi membalikkan telapak tangannya beberapa kali dan menghancurkan mereka di udara. Dengan menghancurkan telapak tangannya, ahli Hall of Soul di bawah yang bersentuhan dengan tangan spasial akan meledak menjadi sekelompok kabut hitam. Bahkan daging mereka berubah menjadi abu. Di bawah pembantaian oleh Yellow ini, para ahli dari Hall of Soul yang tersisa akhirnya menjadi ketakutan. Dalam kepanikan mereka melarikan diri ke segala arah. Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi muram saat melihat pembantaian itu. Situasi menjadi tidak terkendali dengan munculnya Yellow. Namun dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia segera berkata kepada Yellow, "Yao Chen, kamu baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan kesulitan melepaskan sepenuhnya. Orang tua ini akan melihat apakah Anda dapat menyelamatkan pavilion bintang jatuh ini." Ucap Tianzun ke-9. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.